Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Novita dari Prodi D3 Kebidanan Psikeseza Saintika Padang. Baik, hari ini saya akan melakukan praktik bagaimana cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Adapun konsep pertama dalam melakukan pemeriksaan fisik yaitu kita harus menyediakan ruangan yang aman, tempat yang datar, dan juga kita harus menjaga kehangatan pada bayi dengan cara menyediakan lampu sorot dengan kekuatan 60 watt dan dengan jarak 60 cm. Adapun alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, yang pertama ada pengukur panjang bayi, ada timbangan, kemudian ada handscoon, ada bengkok, stetoskop, pita sentimeter, termometer, pen light, jam tangan, larutan safflon, air sabun, dan juga air bersih. Kemudian ada masker, ada celemek, dan ada handuk cuci tangan, lampu sorot, dan kemudian ada air bersih atau air mengalir untuk cuci tangan. Baik, sebelum kita mulai, kita pasang masker dan celemek terlebih dahulu. Setelah itu kita pasang masker. Baiklah, setelah kita pasang alat APD, kita cuci tangan. Cuci tangan kita cucikan dengan baju dan kita buka perhiasan jika memakai perhiasan. Cuci tangan ke dalam air mengalir. Kemudian kita keringkan dengan handuk cuci tangan. Kemudian setelah bayi 1 jam kita IMD-kan, kita bawa dan kita bawa ke meja yang datar guna untuk melakukan pemeriksaan fisik. Setelah bayi kita bawa ke meja yang datar, maka kita pasang handscoon. Baiklah, setelah kita pasang handscoon, kita buka bedong bayi. Selanjutnya kita
cek atau kita lihat produksional pada bayi. Kita lihat apakah tubuh bayi produksional atau tidak dengan cara melihat ukuran kepala bayi, ukuran badan bayi, dan juga ukuran kaki. Kemudian kita lihat warna kulit kemerahan atau kebiruan. Setelah itu kita lihat tonus otot, tonus neck, aktif atau tidak. Kemudian bayi menangis kuat atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita lakukan yaitu melakukan pemeriksaan fisik. Pertama dengan cara kita mengukur suhu pada bayi. Termometer kita letakkan pada aksila bayi selama 3-5 menit. Suhu normalnya yaitu 36,5 sampai 37,5. Setelah kita tunggu 3-5 menit, maka kita ambil dan suhunya normal 36,5. Setelah itu kita rendam termometer ke dalam larutan staflon, air sabun, dan air bersih. Kemudian kita nilai pernapasan pada bayi dengan cara menggunakan jam tangan atau bisa juga menggunakan jam dinding. Yaitu kita melihat pernapasan bayi menggunakan perutnya atau kita lihat melalui perut. Kita lihat tarikan dari perut bayi selama 1 menit penuh, yaitu normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Begitu juga kita lakukan pemeriksaan atau pengecekan pada nadi dengan cara meraba pada tangannya, juga menggunakan jam tangan atau bisa juga dengan jam dinding selama 1 menit penuh. Normal nadi pada bayi yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu kita lakukan pengukuran panjang dan berat badan bayi. Sebelum kita melakukan penimbangan pada bayi, kita cek terlebih dahulu timbangan yang kita gunakan, yaitu baik atau tidak. Setelah kita cek timbangan yang akan kita gunakan, ternyata timbangannya baik dan timbangan sudah diberi alas guna untuk menjaga kehangatan pada bayi, maka kita bawa bayi, kita lakukan penimbangan berat badan bayi. Berat badan normalnya yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Setelah itu kita bawa kembali bayi kepada meja yang datar. Setelah itu kita lakukan pengecekan atau pengukuran pada panjang bayi, yaitu sebelum kita lakukan pengukuran panjang badan bayi, kita pastikan kepala dan kaki bayi lurus. Melakukan pengukuran yaitu mulai dari kepala bayi sampai ke tumit kaki bayi. Normalnya yaitu 45 sampai 55 cm. Kemudian kita lakukan pemeriksaan antropometri menggunakan pita sentimeter, yaitu kita lakukan pemeriksaan pada lingkar kepala bayi menggunakan pita sentimeter. Mulai kita lakukan pengukuran mulai dari fronto ke temporal, kemudian ke occiput, kembali lagi ke temporal, dan kembali lagi ke fronto. Ukuran normalnya yaitu 32 sampai 35 cm.
Selanjutnya kita lakukan pengukuran sirkumferensia. Juga menggunakan pita sentimeter, yaitu mulai dari subocciput, yaitu mulai dari kepala bagian belakang ke ubun-ubun besar. Mulai dari kepala bagian belakang ke ubun-ubun besar. Normalnya yaitu 32 cm. Kemudian kita lakukan pengukuran dari fronto occipitalis, yaitu mulai dari bagian belakang kepala hingga ke tulang dahi. Normalnya yaitu 33 cm. Mulai dari bagian belakang ke tulang dahi. Normalnya yaitu 33 cm. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada mento occipitalis, yaitu dari dagu ke bagian belakang kepala. Juga menggunakan pita sentimeter. Normalnya yaitu 32 cm. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada lengan bayi, juga menggunakan pita sentimeter. Kita ukur di sepertiga lengan atas. Normalnya yaitu 10 sampai 14 cm. Kemudian kita lakukan pengukuran pada lingkar dada, juga menggunakan pita sentimeter. Normalnya yaitu 32 sampai 34 cm. Selanjutnya kita periksa bagian kepala. Kita pastikan tidak ada molase dan tidak ada susura yang tumpang tindih. Kemudian kita lihat dan kita pastikan tidak ada caput subsudenio atau sepang hematom. Kemudian pastikan adanya ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Setelah itu, kita periksa bagian telinga. Kita pastikan adanya daun telinga bagian kiri dan kanan, dan kita pastikan adanya lubang telinga. Kita periksa menggunakan penlight. Kemudian kita periksa bagian mata. Kita pastikan adanya 2 buah bola mata pada bayi. Kemudian simetris kiri dan kanan, dan tidak ada tanda-tanda infeksi pada mata bayi. Kemudian kita periksa bagian hidung. Kita lihat lubang hidungnya, dan kita pastikan tidak ada sekat pada hidung bayi dengan menggunakan penlight. Kemudian kita periksa pada bagian mulut bayi. Yang pertama kita lihat yaitu bagian bibir bayi. Kita lihat warna bibir kemerahan atau kebiruan. Setelah itu kita
kita periksa bagian leher bayi. Kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar limfe dengan cara menekan di bagian belakang telinga atau meraba bagian belakang telinga. Selanjutnya, kita periksa bagian leher. Kita pastikan tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid pada leher bayi. Dengan cara menekan atau meraba bagian leher. Selanjutnya kita periksa bagian dada pada bayi, yaitu simetris kiri dan kanan. Pada dada kita lihat apakah ada puting susu atau tidak. Kemudian apakah ada tarikan atau tidak. Kemudian kita lihat atau kita dengarkan menggunakan stetoskop pada saat bernafas apakah ada bunyi atau tidak. Tidak ada bunyi pada saat bayi bernafas. Selanjutnya kita periksa bagian lengan. Yang kita lihat yaitu apakah tangannya atau lengannya simetris kiri dan kanan, dan juga jari-jari pada bayi kita lihat apakah ada jari berlebih, normal, atau tidak. Selanjutnya, kita lihat atau kita periksa bagian abdomen. Yang kita periksa pada bagian abdomen yaitu kita lihat panjang tali pusat normal atau tidak. Kemudian apakah ada perdarahan pada tali pusat atau tidak. Kemudian kita pastikan bahwa perut bayi tidak kembung dengan cara menekan perut bayi seperti ini dan kita ketuk. Setelah itu, kita periksa bagian genitalia pada bayi. Kita pastikan apakah ada labia minora, apakah ada labia mayora, dan pastikan labia mayora telah menutupi labia minora. Dan juga pastikan adanya lubang uretra dan vagina. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan ekstremitas bawah dengan cara kita lihat kaki bayi simetris kiri dan kanan. Kemudian jari-jari kakinya kita lihat apakah normal atau berlebih. Kemudian kita balikkan bayi guna untuk melihat apakah pada punggung ada pembengkakan atau tidak, dan kita lihat pada anus apakah ada lubang anus atau tidak. Kemudian kita lihat warna kulit secara keseluruhan apakah warnanya merah atau kebiruan, dan kita lihat atau kita cek pada tubuh bayi apakah terdapat tanda lahir atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa sistem saraf pada bayi dengan cara kita mengecek refleks Moro. Dengan cara mengagetkan bayi seperti ini, jika bayi kaget atau menangis berarti refleks Moro telah aktif. Kemudian dengan refleks Graf, yaitu tangan telunjuk kita letakkan pada tangan bayi. Jika bayi menggenggam kuat tangan kita berarti refleks Graf telah aktif. Selanjutnya, tonic neck dengan cara membalikkan bayi. Jika bayi mampu mengangkat kepalanya sendiri seperti ini, berarti refleks tonic neck telah aktif. Kemudian, refleks Babinski yaitu dengan cara menjepit kaki bayi seperti ini. Jika bayi menangis
working telah aktif. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi, maka kita bedong bayi kembali. Setelah kita bedong bayi, maka bayi kita berikan kepada ibunya di ruangan. Setelah itu, kita bereskan semua alat-alat. Kita buka handscoon dan kita rendam ke dalam larutan klorin, dan alat-alat yang kita gunakan kita rendam ke dalam larutan klorin. Kemudian kita cuci tangan dengan air mengalir atau air bersih. Baik, itulah cara pemeriksaan fisik atau langkah-langkah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Saya Nadia Novita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.